Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Tuan Penyembelih Iblis. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya kok Tuan Penyembelih Iblis, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Awal bulan Januari 2011 menjadi titik tolak dari cerita ini. Ketika Reno harus berjibaku dengan tugas kuliah yang hampir habis masa deadline-nya. Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet yang menjadi tempat tumpuan untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Sedikit plagiat yang penting tugas tuntas. Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah, di pusat kota salah satu kabupaten di Jawa Barat yang terkenal dengan nama kota hasil susunya. Malam itu Reno dengan semangatnya menyelesaikan tugas demi sebuah nilai. Reno pun tidak sendiri, ia ditemani Riko, temannya sejak SMA yang kebetulan satu universitas. Riko ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Orang bilang dia ini indigo. Tapi sebagian orang bilang dia adalah titisan dari simbahnya atau leluhurnya yang konon adalah seorang dukun. Memang anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya, tapi juga terkadang bikin merinding tidak terkira. Di dalam warnet, malam itu warnet cukup ramai, ada yang main game online, browsing artikel, ngerjain tugas, cari-cari artikel, dan bahkan nonton film. Terdengar sayup-sayup lagu dari speaker kecil yang ditaruh di pojok atas ruangan, membuat suasana semakin nyaman. Waktu itu masih menunjukkan pukul 7:30 malam. Seiring bertambahnya malam, satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat. Mereka pun harus ngebut cari artikel buat tugas kuliahnya. Sampai tidak terasa sudah jam 12 malam. Dan tinggal mereka berdua yang ada di warnet tersebut. "Mas, udah jam 12 waktunya tutup," tukur penjaga warnet. "Bentar mas, tinggal dikit," jawab Reno sambil memelas. "Ya sudah mas, saya tinggal cari kopi di warung kopi depan ya, titip warnet," ucap penjaga warnet. "Iya mas," jawab mereka berdua. Penjaga warnet dengan tubuh kecilnya berjalan kontai menahan kantuk keluar dari warnet dan membiarkan mereka berdua yang lagi asik cari artikel. Suasana dalam warnet mulai mencekam, hanya mereka berdua, tidak ada manusia lain. Hembusan angin dari kipas meliuk-liuk menyelimuti seisi ruangan. Sepi, hening, tidak ada suara, bahkan dua speaker yang tadi menemani telah senyap. Merinding, bulu kuduknya mulai merasakan, benar-benar sangat merasakan hati. Seakan-akan ada yang mengawasi mereka berdua. "Rick, suasana kok beda ya? Ada apa ini?" tanya Reno. "Apa? Udah ada apa-apa, tenang aja," timpal Rico. Kriek, kriek, blak, blak. Terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan. Kamar mandi kecil yang sangat kecil terselip di pojokan ruangan. Maklum engsel pintu jarang diberi pelumas dan harus ekstra keras menopang daun pintu kayu itu. Lampu di dalam kamar mandi itu mati, tapi ada bau aneh yang sangat menyeruak. "Rick, orangnya keluar. Baunya amis banget sumpah," ujar Reno sambil sedikit ketakutan. "Apa Ren? Yang ngintip dari kamar mandi? Biarkan, kalau ganggu kita tebas aja," hehehe, jawab Rico sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi samar-samar terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot dan gigi runcing bersimbah darah
menatap dalam ke arah mereka berdua seolah mereka mangsa buruannya. Reno pun berusaha menutup mata rapat-rapat sambil menyadarkan kepalanya ke punggung Riko dengan sedikit ketakutan. Tidak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi. Mata merah terbelalak terus-menerus menatap ke arah Reno. Semakin dilihat semakin seram. Serem banget, kerutu Reno sambil masih menutupi matanya. Riko tidak menghiraukan bisikan temannya itu. Kelihatannya merasa risih dengan kelakuan Reno yang terus-menerus menempelkan matanya ke punggung Riko. Agak geser napa? Risih loh, kerutu Riko. Reno masih bertahan menutupi mata dan bersembunyi di balik punggung Riko. Hingga krek, suara pintu terbuka. Sudah rampung, Mas. Suara lirih itu muncul. Spontan Reno terperanjat dan terjatuh dari kursinya. Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi aba-aba dulu. Tentu saja mereka berdua kaget. Bahkan Reno bisa dibilang syok. Hingga Reno tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman. Takut, kaget, jengkel, dan gregetan campur jadi satu. Brak! Loh, kenapa, Mas? Kata penjaga warnet sambil berlari kecil mengambil Riko dan Reno. Nggak ada apa-apa, Mas. Tadi sampean, Mas. Aku cuman kaget aja, kata Reno sambil meringis menahan sakit. Begitu aja takut, saut Riko sambil memapa Reno untuk bangun. Iya, Mas, saya udah jam 1:30, waktunya tutup. Besok dilanjut lagi. Mereka buka lagi jam 7 pagi. Maaf ya, jelas penjaga warnet berbadan kurus itu. Mereka pun kemudian bergegas mengambil flash disk dari tas kecil. Reno langsung tancapkan flash disk itu ke CPU dan mengcopy semua artikel dan kerjaan mereka hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kerjaan mereka malam itu cukup penting untuk tugas kuliah dan masa depan mereka. Setelah selesai beres-beres, Reno menghampiri penjaga warnet dan membayar jasa sewa warnet malam itu. Reno sedikit lega karena banyak bahan yang telah mereka kumpulkan. Kemudian mereka langsung keluar dari warnet, meninggalkan penjaga warnet ditemani makhluk penjaga kamar mandi. Semoga demit kamar mandi tidak menghantui yang punya warnet itu. Malam itu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Mereka pun pulang dengan pengendara motor. Malam semakin dingin, sunyi dan hening di setiap sudut tempat. Mereka berdua sangat lelah. Seharian mencari bahan untuk tugas dari kampus di warnet, ingin rasa hati beristirahat sejenak. Rik, ayo ngopi dulu ke pasar, ajak Reno. Ayolah, timbal Riko. Akhirnya mereka pergi menuju ke salah satu pasar yang berada satu jalur dengan arah mereka pulang. Lumayan jauh dari warnet tadi. Riko memacu motor menerobos dinginnya angin yang menusuk tulang dan gelapnya malam. Reno berpegangan erat, menahan dingin dan sedikit takut dengan kejadian di warnet tadi. Dari sini Reno melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual, mulai menata dagangannya dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 watt. Sesampainya di pasar sudah mulai ramai. Meskipun dinginnya malam masih terasa menusuk tulang. Para pedagang mulai menyiapkan dagangannya. Ada yang menurunkan dagangan dari becak motor. Ada juga yang masih tawar-menawar di sebuah mobil pick-up. Mobil itu masih penuh sayuran. Bahkan ada yang tertidur lelap di antara tumpukan dagangannya. Pemandangan yang cukup menakjubkan, perjuangan seorang hamba demi menafkahi keluarganya. Sejenak Riko menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional sambil kepalanya tengok-tengok kanan kiri melihat situasi. Tampak agak jauh dari mereka berhenti, terlihat pedagang dan bakul sayur sedang bercengkrama. Sampai akhirnya pandangan mereka tertuju pada dua warung yang berada di pojok pasar. Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut.
Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning dengan penerangan yang cukup dengan dilengkapi free wifi yang digandrungi anak-anak muda saat itu. Sedangkan satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur. Mereka putuskan memilih warung yang berwifi untuk ngopi ria, di samping harganya yang murah ada wifi-nya juga. Warung itu menyediakan kursi kayu berbentuk L memutari meja utama, sedangkan kursi dan juga meja kayu terpampang rapi di depannya berjumlah 4 set. Mereka pun berjalan sambil mendorong motor butut Riko ke arah warkop tersebut, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka berhenti. Pengunjung saat itu sudah sepi karena waktu sudah larut malam menjelang subuh. Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang terlihat duduk di kursi utama sambil menghisap rokok dalam-dalam dan juga ngobrol satu sama lain. Suasana malam itu sungguh tentram sekali. Meski tampak sepi, warkop itu bersih, dihiasi cahaya yang terang menambahkan kenyamanan para pengunjung. Tujuan utama mereka mampir di warung kopi tersebut tidak lain hanya untuk menghilangkan rasa penat, karena dari siang hingga dini hari mereka berkutat dengan tugas kuliah. Sungguh melelahkan dan ingin sejenak refreshing, ngegame dan juga ngopi. Mereka pun kemudian memesan kopi susu berdua. Meski sambil menahan lapar, kita tetap ngopi sajalah. Kopi susu 2, pesan Reno pada penjaga warkop. Iya mas, tunggu bentar ya, jawabnya. Hanya itu yang bisa mereka pesan, 2 cangkir kopi. Masalahnya uang mereka hanya cukup untuk beli 2 cangkir kopi saja. Rokok pun tinggal 6 biji, lusut dan tidak enak dipandang. Semakin pagi pasar semakin ramai. Para pengunjung mulai berdesakan dan terlihat terburu-buru. Di warkop itu suasana pun semakin asik. Mereka seruput kopi susu masing-masing, diiringi kepulan asap dari rokok favorit mereka. Saat minum kopi, Reno merasakan pahitnya kopi diselingi manisnya susu yang sedikit demi sedikit mereka seruput seperti suasana hati yang sedang ia rasakan saat ini. Gimana Rik? Tanya Reno. Gimana apanya? Ya hidup kita berdua. Kuliah jalan, kerja juga sudah, tapi aku merasa masih kurang, tanya Reno. Riko hanya menatap kosong ke arahnya dengan jawaban pendek yang terlempar dari mulutnya. Oh ya, jalani saja. Belum selesai topik obrolan itu, kok suasananya agak aneh ya? Aneh apaan? Apanya deh? Biasa aja kok, jawab Riko. Rasakan hembusan angin malam ini, ada yang aneh, kelihatannya bakal terjadi sesuatu, jelas Reno pelan. Angin berhembus pelan, namun tidak seperti biasanya. Perasaan Riko juga demikian, memang ada yang aneh dengan malam ini. Meskipun demikian, Riko pun tidak menanggapi serius perkataan Reno, karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok penghabisan. Reno tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius. Seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya, Riko sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu. Suasana sabun bikin orang merinding. Biasanya ada makhluk gaib yang sedang jalan-jalan. Bulu kuduknya pun terasa berdiri sendiri, meskipun Riko tidak merasa takut sama sekali. Sesaat Reno tertegun dan pandangannya pun fokus ke arah kanan kepada sosok pria dewasa memakai baju dan celana warna hitam, umurnya sekitar 40-an. Dia berjalan dari arah parkiran pasar dengan tenang namun bertingkah agak aneh. Tangan pria itu berada di belakang pinggul dengan jari jemari saling berpegangan satu sama lain. Nampak seperti posisi menggendong. Ternyata, pria itu menggendong seorang anak kecil dengan ciri tinggi 40 cm, berkepala botak, memakai kancut warna putih, berkulit kuning pucat. Anak kecil itu menengok ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Riko mengira itu adalah anak pria tersebut. Jadi, Riko sendiri tidak begitu peduli dengan anak itu, tapi tidak dengan Reno yang terus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu.
Tiba-tiba pria yang baru tiba itu berhenti di depan warkop di mana mereka sedang ngopi dan menurunkan anak yang ada di gendongannya. "Ayo nak, waktunya bekerja," perintah pria itu dengan suara pelan. "Siap bos," jawab anak kecil itu sambil turun dari gendongannya. Percakapan mereka berdua terdengar samar-samar karena riuh para pedagang di pasar tersebut. Anak kecil itu pun turun dari gendongan tuannya dan diam terpaku. Reno terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut. Reno menggeser posisi duduk mendekati Riko. Riko juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut. Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya bekerja. Padahal mereka berdua tidak pernah diperintah orang tuanya bekerja. Namun mereka sendiri yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua. Mereka ini menyadari kalau mereka hanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana yang ingin merubah nasibnya. Apa yang ada di benak bapak itu tragis sekali. "Ayo jalan, waktunya cari uang," perintah pria itu. Kemudian anak kecil itu pun mulai berjalan pelan ke arah para bakul yang sedang sibuk menjajakan dagangannya. Reno merasa aneh sekali dengan kejadian itu dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut. Tapi Riko dengan sikap cuek tingkat dewanya tidak memperdulikan kejadian itu. Riko merasa itu urusan orang lain bukan urusan kita dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dosa. Urus diri kita sendiri agar jadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat. Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Riko, akhirnya mata ini terpengaruh juga dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan menuju ke kerumunan para pedagang. Ternyata apa yang dikekhawatiran Reno ini mulai menampakkan kebenarannya. Anak kecil aneh itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan. Anak kudul tanpa baju itu pun pelan tapi pasti berjalan menuju ke arah belakang pedagang. Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang. Santai tapi tanpa kekhawatiran sedikit pun. Lama-kelamaan, Riko dan juga Reno pun saling bertatap mata, saling memainkan kode curiga. Akhirnya mereka seakan-akan sudah sama-sama mengerti ada hal yang aneh di sekitaran pasar ini. "Loh, apa itu Rik?" tanya Reno pelan. "Loh, tuyul itu Rik," jawab Reno setengah kaget dan menuju ke arah tuyul tersebut. Reno pun meminta Riko untuk mengikuti gerak-gerik anak kecil tersebut. Sementara Reno akan mengawasi dari warkop saja karena tidak tega dan sedikit takut. Riko keluar dari warkop mulai mengawasi dan mengikuti gerak-gerik anak kecil itu, terus mengawasi dan tidak mau kehilangan mangsanya. Riko berjalan pelan mendekati tuyul itu untuk memastikan apa yang dilakukannya. Ternyata tuyul itu sedang mengambil satu lembar uang kertas dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan. Tanpa ada hambatan sedikit pun, tuyul itu tersenyum sambil membawa hasil operasinya. Pedagang ikan yang menjadi korban tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Setelah memastikan kelakuan anak itu, Riko kembali menghampiri Reno yang ada di warkop. Tuyul itu lagi beroperasi. Dia ambil uangnya pedagang ikan yang di ujung sebelah jalan itu, jelas Riko. "Loh, iya tah?" tanya Reno memastikan. "Gue lihat dengan mata kepalaku sendiri, no, asli itu tuyul," sahut Riko. Reno pun langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang lagi beroperasi. Dia masih berada di dekat pedagang ikan yang jadi korbannya. Memang benar perkataan Riko. Riko pun tidak sabar dengan kejadian itu. Dia meminta Reno untuk tetap duduk di warkop sedangkan Riko akan menangkap tuyul sialan itu. Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasihkan tuannya. "Biar tahu rasa tuh tuyul sama tuannya," kata Riko sambil berjalan ninggalin Reno sendirian. Riko kembali lagi menuju pedagang ikan seakan-akan mau beli ikan. Tidak lama kemudian Reno melihat dari jauh samar-samar Riko beneran menyeret sosok tuyul itu ke tempat mereka.
Riko langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk mereka, tentunya dengan tali goib yang ia miliki. Tali goib tidak kasat mata yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tidak kasat mata. Kalau lo pengen hidup, serain uang tadi atau lo kubakar di sini. Pilih mana? Ancam Riko. Jangan bos, ampun bos, teriak tuyul itu ketakutan. Terlihat dari jauh pemilik tuyul tersebut pun, ia berdiri celingak-celinguk dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut. Seketika tahu Reno dan juga Riko, sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana. Reno berpikir mungkin pria itu takut ketahuan, karena jika warga pasar tahu hal ini, mereka pasti akan dimasa satu pasar pada saat ketakutan karena diancam dibakar tadi. Mana uangnya? Kau ambil dari mana uang itu? Tanya Riko dengan nada tinggi. Ampun bos, aku tadi ambil di pedagang ikan pindang, jawab tuyul dengan ketakutan. Akhirnya, tangan si tuyul itu nyerahin uang selembar 100 ribuan ke Riko dengan ketakutan dan gemetar tangannya. Reno dari dekat samar-samar melihat uang itu menunjukkan wujud aslinya, sama seperti uang yang mereka pegang. Reno kaget karena baru kali ini melihat uang yang diperoleh dari makhluk gaib. Selesai makan, Reno melihat tuyul yang tadi diikat sama Riko sambil menyalakan sebatang rokok. Reno perhatikan tuyul itu baik-baik, sepertinya ada sesuatu dengannya. Si tuyul mulai komat kamit seperti dukun merapalkan mantranya, entah apa yang sedang dia perbuat. Riko tidak menghiraukan sikap tuyul tersebut sambil menenggak minuman yang dia pesan. Biarinlah, gak bakal lepas tuh setan. Aman Ren, jawabnya sambil melanjutkan minum es teh itu. Kepala Riko menengok ke arah tuyul yang terikat tersebut dan berjalan pelan menghampirinya. Sambil merunduk dan juga mendekatkan mulutnya, akhirnya dia curiga dengan kelakuan tuyul yang komat kamit terus, seperti hendak memanggil tuannya. Lo mau panggil tuan lo apa? Tanya Riko. Dengan terbata-bata si tuyul itu menjawab, iya bos. Setan ini benar-benar harus dikasih pelajaran, gumam Riko. Tuan lo siapa? Di mana? Tanya Riko dengan suara keras dengan tatapan marah. Di daerah pegunungan bos, di ujung bos, saut si tuyul sambil menunjukkan ke arah selatan. Di mana cok? Jangan muter-muter kalau ditanya, bentak Riko. Dengan muka jengkel, Riko berjalan meninggalkan tuyul yang sedang terikat menuju ke warung sebentar untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan tadi. Sementara Reno duduk dan juga hanya menikmati rokok sambil ngeliatin tingkah Riko. Riko dengan tatapan marah dan juga melotot ke arah tuyul itu. Jawab apa enggak setan? Bentak Riko lebih keras lagi. Di selatan pulau ini pak bos, kata tuyul dengan tergagap dan ketakutan. Sudah tidak usah banyak omong, ku bakar baru tahu rasa kamu, kata Riko sudah sangat marah yang siap membakar tuyul tersebut. Jangan bos, rintih si tuyul dengan muka pucat, memelas dan mulai menangis. Si tuyul pun mulai bercerita panjang lebar. Dia terlihat pasrah dengan nasibnya dan kelihatannya tidak berbohong. Mendengar cerita tersebut, Riko kembali bertanya, lah gitu jawabnya. Dari tadi kan enak ngomong, gak usah muter-muter kayak kipas angin, jawab Riko dengan ada emosi yang mulai melandai. Sudah, gimana enaknya ini Ren? Tuyul ini mau diapakan? Jelas yang bawa dia kemari tadi sudah kabur, tanya Riko. Bawa ke rumah lo aja, rumah lo kan kosong, pinta Reno. Masuk juga saran lo. Ayo kita masukin ke dalam botol aja nih bocah, cerotos Riko. Mereka berdua mulai persiapan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol. Reno ambil botol bekas air minum dari dalam warkop. Riko sudah bersiap-siap. Ren, mana botolnya? Tanya Riko. Sabar, ini botolnya.
Setelah Riko dan juga Reno sedikit ritual, akhirnya mereka berhasil memasukkan tuyul tersebut ke dalam botol bekas dengan menempel segel gaib tentunya. Dengan demikian si tuyul sudah tidak bisa apa-apa dan yang penting tidak akan kabur. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran Reno, tuyul ini mau diapain? Ayo kita langsung pulang aja, kita urus tuyul ini di rumah saja. Lagian gue sudah ngantuk nih, besok juga masih ada kuliah pagi, pinta Riko kepada Reno. Besok saja habis kuliah kita tentuin lagi nasib tuyul ini. Ya udah, oke kalau gitu. Sekarang pulang ke rumah sendiri-sendiri aja, kata Riko. Tidak lama mereka berdua beranjak dari warkop tersebut untuk pulang. Riko kemudian mengambil botol bekas air minum yang berisi tuyul dan menaruhnya ke dalam tas. Reno pun berjalan di belakang Riko. Dia mulai menyalakan motor bututnya. Glek, glek. Motor tidak mau menyala. Kenapa, Rik? Cowok pasti tuyul kurang ajar ini bikin ulah, saut Riko. Kemudian mengambil botol yang ada di dalam tasnya dan komat-kamit sebentar. Setelah itu motor mulai dinyalakan. Alhamdulillah bisa nyala dan mereka pun pergi meninggalkan pasar Krempiang. Pagi itu mereka berdua berangkat ke kampus seperti biasa. Mereka berdua juga kuliah seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Sekitar pukul 4 sore perkuliahan mereka selesai. Reno dan juga Riko bergegas ke rumah Riko yang tidak jauh dari kampus, cukup 15 menit dengan naik motor butut itu. Motor tua, napas muda pun mereka pacu dengan cepat. Sesamanya di rumah Riko yang sepi, mereka berdua langsung ke kamar Riko. Terlihat posisi botol bekas air minum yang dihuni oleh tuyul masih tetap berada di tempatnya tanpa ada pergeseran sedikit pun, karena si tuyul jelas tidak mampu membuka segel gaib yang mereka pasang tadi malam. Aman, Ren, kata Riko sambil melihat botol. Botol tetap aman sama isinya saat itu. Masih terlihat tuyul kecil lagi duduk sambil mendekap kedua kakinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya termenung meratapi nasibnya. Suasana rumah Riko tidak begitu besar. Bercat putih menghadap ke selatan nampak asri dan rindang. Di rumah itu ada satu kamar utama, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur yang persis bersebelahan dengan musola keluarga. Reno pun sebenarnya betah tinggal di situ. Woi, bangun woi, molor mulu, kata Riko sambil tangannya menggoyang-goyangkan botol bekas itu. Aduh bos, kaumku kalau malam kerja bos, kita kerjanya malam, siang ya kita tidur bos, jawab tuyul dengan posisi tiduran. Loh, kamu berani bantah Yul? Jawab Riko dengan mata melotot. Yul, nama kamu siapa? Kamu punya nama kan? Tanya Reno. Iya bos, biasanya tuanku panggil aku Ari. Kamu di sini ikut siapa? Tuan kamu? Tanya Reno. Ikut Pak Tono bos, itu di desa sebelah, jawabnya sambil duduk dengan menundukkan kepala pelontosnya. Setan kayak kamu di sana ada banyak. Banyak bos, macam-macam, jawab tuyul itu. Oh gitu, seberapa banyak? Tanya Reno. Ya ratusan bos, aku sendiri nggak tahu pastinya kalau sekarang, jelas si tuyul. Kalau di tempat asalmu itu banyak juga nggak? Terus ada perbedaan di sana? Tanya Reno. Ya adalah bos, kelas-kelasnya ada yang kelas 1, 2, 3 sampai 6. Tiap kelas mempunyai kemampuan ngasilin duit berbeda-beda. Misalnya nih bos, kalau kelas 1 biasanya ambil maksimal sehari 1 juta. Kalau kelas 6 mah bisa sampai 2 juta bos sehari bos. Terus lo dibeli atau dimaharin sama tuanmu itu berapa Yul? 1.500.000 bos, jawab tuyul. Lo sendirian di sini sehari ngasilin berapa duit? 200.000 bos. Jadi kelas 2 dong lo di sana. Iya bos, bener bos. Ketika Reno interogasi si tuyul, Riko sedang sibuk dengan HP-nya untuk mencari lokasi yang disebutkan oleh si tuyul. Tidak lama kemudian, Ren, ada nih desa asalnya si tuyul. Beneran kata si tuyul, kata Riko sambil pegang HP. Yul, kira-kira
Bisa nggak aku sama Riko ketemu sama mbahmu itu yang ada di sana? Tanya Reno. Bisa bos, jawab tuyul itu. Kira-kira minggu depan gimana? Sebentar bos, mau hubungi dulu sama Tuan Darmo dulu, sahut si tuyul. Si tuyul kemudian terdiam sejenak sambil komat kamit. Sepertinya dia lagi jelasin sama Mbah Darmo kalau Reno dan Riko mau bertemu. Reno pun menunggu sekitar 15 menit sambil liatin Google Maps-nya yang ada di HP Riko. Jauh ini? Tanya Reno. Iya po, kalau menurut Mbak Google ini perjalanan sekitar 6 jam dari sini, terang Riko. Kemudian tiba-tiba si tuyul menyela. Bos, kata tuyul memanggil. Ada apa? Sudah tah? Tanyaku. Sudah bos, Mbak Darmo adanya hari Minggu, dia sudah siap bos dikunjungi. Gila bener nih orang, mau ketemu aja pakai janjian segala. Tidak hanya dunia nyata yang butuh manajer, dunia gaib pun juga butuh. Hebat bener dunia ini ya. Reno terheran-heran, kelihatannya gayung bersambut. Kita bisa ketemu tuannya si tuyul. Gimana Ren? Lo minggu ini ada acara nggak? Tanya Riko. Nggak ada Rik, aman, free kok. Setelah interogasi si tuyul selesai, mereka berdua melakukan persiapan untuk pergi ke tempat itu minggu depan. Minggu pagi pada tanggal yang sudah ditentukan, mereka berangkat dari rumah Riko ke daerah dekat lereng gunung dengan motor andalannya. Mereka sangat berharap motor butut itu bisa sampai ke sana dengan selamat, karena mereka harus melalui tanjakan yang penuh dengan cerita magis. Tetapi Riko sangat percaya diri bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa merintangi perjalanan mereka berdua. Kali ini atas izin Allah SWT, dan dia juga seorang mekanik, meskipun amatiran. Perjalanan mereka cukup panjang, karena harus melewati gunung dan juga lembah. Motor mereka harus menerobos hutan yang sangat sepi. Sesekali terdengar suara binatang dari dalam hutan. Motor mereka pun terus berjalan stabil, tidak ngebut dan juga tidak terlalu pelan. Sesekali mereka berhenti di tengah hutan sambil menikmati sejuknya udara hutan dan meneguk air minum yang sudah mereka siapkan. Ketika mereka berhenti sebentar di jalan yang membelah hutan untuk menghilangkan penat dan juga beranjak mau berangkat kembali, tiba-tiba motor mereka tidak mau jalan. Wah, kita sudah disambut nih, gerutu Reno. Santuy Ren, gue tak izin dulu kalau cuman mau berkunjung, jelas Riko. Riko terdiam sejenak sambil komat kamit. Reno tidak tahu lagi baca apaan yang dirapalkannya. Tapi tidak lama kemudian Riko menyuruhnya untuk menyalakan kembali motornya dan alhamdulillah motornya hidup kembali. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di kota, mereka masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa si tuyul tersebut. Ternyata memang benar, mulai dari kota menuju ke desa tersebut, jalannya yang ada itu menanjak terus. Seketika masuk desanya pun, mereka harus lewat jalan setapak. Untungnya mereka masih bisa membawa motor dengan medan jalan setapak. Setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, Reno dan juga Riko berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau dan tampak belum terjadi polusi pabrik. Beda dengan keadaan yang ada di kota. Mereka pun singgah di warung tersebut dengan niatan untuk beristirahat, ngopi, dan juga mencari informasi tentang Mbah Darmo. Pak, kopi hitam 2? Oh iya mas, jawabnya. Mereka duduk di warung dan juga mulai membakar rokok mereka. Beberapa menit kemudian, kopi pun tiba di meja mereka. Sambil menyeruput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan juga mantap, mereka mulai tanya-tanya tentang Mbah Darmo. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan mereka berdua mencari Mbah Darmo. Menurut dia, banyak orang yang mencari Mbah Darmo dengan berbagai macam keperluan.
Reno pun bercerita kalau mereka berdua ingin bertemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun pemilik warung sedikit curiga dengan mereka berdua. "Kamu mau beli apa di situ?" tanya pemilik warung. Dengan polos, Reno tanya balik, "Loh, memang jualan apaan Mbak Darmo, Pak?" Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Mbak Darmo itu, yang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu, Mbak Darmo sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung yang dari tadi duduk di kursi sebelah, beliau mengisahkan bahwa Mbak Darmo ini mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib tersebut dan menjadi orang kepercayaannya. Setelah itu Mbak Darmo juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian, menyendiri di hutan. Mereka merasa senang sekali sudah mendapat sedikit info dan gambaran tentang Mbak Darmo. Setelah itu mereka membayar kopi lalu melanjutkan perjalanan ke arah rumah Mbak Darmo yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung ke arah ujung selatan dusun. Motor mereka terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun itu, karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Mereka memperhatikan sekeliling, sebelah kanan kiri sudah tidak ada rumah lagi. Suasana semakin mencekam, bikin bulu kuduk berdiri. "Rik, kita tidak salah jalan ini. Kok tidak ada rumah sama sekali ya?" tanya Reno kepada Riko. Tapi Riko bersikukuh kalau jalan yang diambilnya itu benar dan kemudian meneruskan perjalanan mereka. Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuh-tumbuhan kebun yang besar dan rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung tadi itu, mereka pun berhenti dan kemudian menghampiri seseorang yang lagi mencari rumput. "Maaf Pak, apa benar ini jalan menuju rumahnya Mbak Darmo?" tanya Reno dengan sopan. "Loh, bukan nak. Pertigaan yang tadi seharusnya kalian belok kiri, tidak ke kanan," jawab bapak pencari rumput tadi. "Matur suwun ya Pak." "Sami-sami nak, hati-hati yo," jawab bapak tadi. "Jancuk, iyo kan Rik," gerutu Reno. Akhirnya Riko memutar motor bututnya dan kembali menuju ke pertigaan tadi. Perjuangan. Mereka pun kemudian sampai ke pertigaan dan mengambil belokan ke kiri seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar. Akhirnya di rumah ujung yang terakhir, Reno dan juga Riko memutuskan turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. "Permisi, Pak, mau tanya, rumahnya Mbak Darmo di mana ya? Katanya di pojok dusun ini ya?" tanya Reno. "Iya Mas, benar di dusun ini. Rumahnya itu di atas lereng gunung itu Mas. Tidak bisa kalau kamu bawa kendaraan," jawabnya sambil menunjuk ke arah lereng gunung tersebut. "Lah gimana Pak, saya mau bertamu ke rumah Mbak Darmo ini," saut Riko sambil memegangi motor Reno di depan. "Kamu titipkan saja motor kamu itu di sini Mas, tidak apa-apa. Terus kamu jalan lewat sawah itu lurus saja. Terus kamu ikut jalan kecil itu sampai ketemu rumah bambu menghadap ke selatan di tengah hutan," jawab bapak tadi dengan nada meyakinkan. Mereka berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak tadi, karena menurut dia orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbak Darmo biasanya menitipkan kendaraan di rumahnya. Perjalanan menuju ke rumah Mbak Darmo memang sudah sebuah perjuangan. Meskipun dengan niat yang berbeda-beda tentunya. Ternyata perjalanannya cukup jauh juga, waktu juga sudah sore.
Matahari mulai meredup dan jalan yang mereka lewati masih jauh karena masih ada hamparan sawah luas yang harus dilewati. Setelah itu masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan. Suasana hutan di sore hari tampak seram sekali. Hari mulai gelap, tertutup tingginya pepohonan dan lebatnya hutan, apalagi suara hewan hutan yang saling bersaut-sautan, disertai kabut putih tipis mulai turun di atas lereng. Hawanya pun sangat menusuk tulang karena dingin dan juga basah. Hutan lebat ini terlihat tidak ada jejak manusia yang tinggal di sana. Mereka pun menempuh jarak sekitar 3 kilometeran dari rumah penduduk terakhir itu. Sepanjang perjalanan dengan penglihatan goib, mereka ini sepertinya sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata yang teramat sangat banyak. Reno sedikit merinding dan tidak mau jauh dari Riko. Tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba ia merasa mual seperti ada yang menusuk-nusuk perutnya. Reno berusaha tetap jalan sambil menahan rasa mual tersebut. Ia pun terus memegangi perut yang tidak bisa lagi berkompromi. Reno menepi ke bawah pohon pinus dan mengeluarkan semua isi perutnya. Lega sekarang. Ada apa, Ren? Kamu udah apa-apa? Tanya Riko. Nggak apa-apa kok, gue masih kuat. Ya udah, ayo jalan lagi. Ternyata semua yang Reno rasakan itu adalah sambutan dari penjaga hutan. Sambutan yang tidak menyenangkan. Reno dan juga Riko mulai lebih berhati-hati lagi dari sambutan-sambutan yang menyeramkan seperti tadi. Mereka berjalan dengan penuh kehati-hatian. Sebelah kanan dan kirinya terlihat jelas banyak makhluk goib yang sedang memperhatikan mereka. Sesekali ada anak kecil lari-larian kemudian lenyap tidak tentu arah. Sungguh mencekam suasana waktu itu. Pancaran kuning sinar matahari semakin memerah, pertanda ia akan segera menuju peraduannya di sela-sela lebatnya hutan. Sedikitnya cahaya yang menyinari hutan ini menjadikan tempat favorit untuk tinggal bagi hewan seperti penyedot darah, pacet, atau lintah. Tiba-tiba terlihat ada sesosok wanita dengan pakaian serba putih duduk terdiam di atas pohon dengan rambut terurai panjang menutupi wajahnya. Dia terus-menerus menatap ke arah keduanya. Semakin membuat Reno tidak berani lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat mereka berjalan kaki, terlihat dari jauh rumah seperti yang digambarkan oleh bapak yang mereka titipi motor tadi mulai terlihat jelas. Mereka sedikit lega karena tujuannya sudah terlihat. Sekitar pukul 5 lebih sebelum suruh, mereka sampai di rumah Mbak Darmo. Mereka pun melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu kayu yang masih beralaskan tanah dan sudah beratap kending. Mereka pun kemudian memberanikan diri mendekat karena pintu sudah terbuka. Nun sewu mbah, assalamualaikum. Permisi mbah. Mbah, ucap Riko dengan sopan. Tidak lama kemudian, tampak sesosok pria sudah berumur 80-an memakai udeng, berbaju loreng lengan panjang dan sarung hitam tanpa memakai alas kaki. Pria itu mendekat sambil memerhatikan mereka dengan seksama. Ada tamu. Ayo nak, masuk, gak usah takut, katanya dengan senyum. Mereka pun mengikuti Mbak Darmo untuk duduk di kursi kayu panjang di ruang tamu itu sambil melihat-lihat rumah kayu yang terbuat dari dinding bambu yang dipadu-padankan papan kayu tua. Setengah merinding juga karena rumah itu hanya sendirian, berdiri di tengah hutan dengan tumbuhan yang dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam hanya diterangi lampu seadanya. Ada apa nak jauh-jauh ke sini? Kamu itu asli mana?
Tanya Mbak Darmo sambil mencoba berjabat tangan dengan Reno dan juga Riko. Tidak ada apa-apa Mbah. Ini loh, saya mau tanya, Mbak punya peliharaan makhluk ya? Tanya Reno pelan sambil menunjukkan botol yang berisi tuyul. Sebenarnya Mbak Darmo ini sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan mereka berkunjung ke rumahnya. Sambil menatap tajam ke arah botol air minum yang mereka bawa, Mbak Darmo manggut-manggut seperti mengerti tujuan mereka, yaitu ingin membakar habis perkumpulan pesugihan di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan mereka lakukan. Namun Mbak Darmo bisa menyimpan kemarahan itu dari mereka. Loh, kok bisa sampai di kamu, Yona? Tanya Simba setengah kaget. Enggak Mbah, panjang ceritanya, jawab Reno. Akhirnya mereka ceritakan panjang lebar kejadian dari awal di pasar Krempiyang itu, penangkapan hingga mengurungnya di dalam botol. Mbah Darmo geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis itu banyak di rumahnya. Tidak hanya 1, 2, atau 3, tapi banyak sekali. Karena memang hidup si Mbah Darmo di rumah tengah hutan itu setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh gaya hidup aneh yang sangat mengerikan. Sejenak mereka hening di ruang tamu itu. Reno dan juga Riko hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbah Darmo berdiri dan mengajak mereka berdua. Seketika itu, Reno dan juga Riko berdiri dan berjalan mengikuti Mbah Darmo dari belakang. Mbah Darmo membuka kamar pertama yang lumayan luas ditutup kelambu hitam. Redupnya cahaya lampu ublik menambah ngeri suasana rumah tersebut. Di dalam kamar pertama, Reno melihat ada 4 sosok perempuan dengan telanjang dada semua, sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutup lilitan kain batik. Secari kain itu hanya bisa menutupi kemaluan para wanita paruh baya tersebut. Mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis menahan sakit. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu hanya bisa lemah lunglai terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas tempat tidur tanpa daya dan asa. Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikit pun tidak mempunyai hak pada kala itu. Tapi para wanita itu tidak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbah Darmo, hanya untuk sesuap nasi. Keduanya melihat dengan seksama dan mendekat pelan sekitar jarak 6 meter. Pemandangan yang terlihat sungguh menyeramkan. Payudara mereka semua mengeluarkan darah, bukan susu lagi. Setiap wanita itu harus melayani 4-5 tuyul tiap 3 jam sekali. Tuyul-tuyul itu mengerubutinya dan menetekinya satu persatu. Tuyul yang lagi antri menunggu giliran sangat asik memainkan kemaluan wanita itu. Menusuk-nusukkan jari jemarinya yang hitam ke dalam kemaluan wanita tersebut sambil cengengesan. Sungguh menyedihkan hingga Reno tidak kuasa untuk melihatnya. Wanita yang di ujung berumur sekitar 40 tahunan, yang di tengah berumur 37 tahunan, yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Mereka terlihat sangat mengenaskan, kondisinya sangat lemah dan tidak berdaya. Wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan. Miris dan juga marah saat melihat sendiri kejadian itu, rasanya pengen bakar semua penghuni makhluk jahanam yang berada di rumah Mbah Darmo dan menyelamatkan ketiga wanita itu, pikir Reno. Dengan cepat Mbah Darmo menutup kembali kelambu hitam tersebut dan mengajak mereka ke belakang kamar. Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugihan mulai tuyul, babi ngepet, kuntilanak merah, genderuwo, dan lainnya yang luar biasa banyaknya. Kurang ajar Mbah Eki, bisik Riko pelan ke telinganya Reno. Diam,
Ini semua daganganku, nak. Terang Badarmo lirih dan memelas. Enggak, Mbah, jawab mereka berdua. Benar-benar sore hari yang sangat mengerikan bagi mereka, karena baru pertama kali seumur hidup Reno disuguhi pemandangan yang sangat-sangat gila dan manusia gila Mbah Darmo ini. Reno hanya bisa bengong melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain, lari-larian, bernyanyi, dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata lama juga mereka mengamati hal yang tidak lazim tersebut. Reno dan juga Riko diajak Mbah Darmo kembali ke ruang tamunya. Mereka duduk berdampingan dan tidak lama Mbah Darmo menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tatap mereka curiga terhadap kopi tersebut. Soalnya pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat beginian banyak yang dikasih guna-guna. Dengan mencegah keheningan di ruang tamu, Mbah Darmo membuka obrolan dengan mempersilahkan kepada mereka berdua untuk meminum kopi hitam yang telah disajikan. Reno sama Riko hanya diam dan mengangguk pelan saja. Mereka berdua sama-sama kembali menyulut rokoknya. Mbah Darmo juga terlihat membakar rokok lintingan dari penutup jagung, sekedar untuk mencairkan suasana yang tegang kala itu. Nak, aku minta tolong ya, nak, jangan marah. Ini itu usahaku, nak. Perempuan 3 yang ada di dalam kamar belakang tadi itu ya kerjanya ikut aku. Yo tak bayar tiap bulan, nak. Ini memang usahaku dari dulu, ucap Mbah Darmo. Ya terus mau Mbah gimana? Tanya Riko dengan nada kecut. Sebentar yo, nak, tak ceritain awalnya yo, jawab Mbah Darmo. Silakan, Mbah. Kemudian Mbah Darmo mulai bercerita tentang hal perdagangannya. Semua itu dimulai dengan adanya perjanjian sama Raja Iblis di gunung ini. Perjanjiannya memakai tumbal berupa kepala hewan, biasanya kepala kerbau, kepala sapi atau kepala kambing. Itu juga tidak pasti, tiap tahun permintaan sang Raja Iblis itu berbeda-beda. Tapi tidak ada tumbal yang memakai manusia. Setelah Mbah Darmo selesai bercerita singkat, keduanya meminta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis junjungan Mbah Darmo. Kemudian Mbah Darmo terdiam sambil berkomat kamit sendiri layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Mereka berdua sabar menunggu hingga Mbah Darmo memberi silakan untuk menemui Raja junjungannya. Reno kasih isyarat kepada Riko untuk menemui Raja Iblis dengan Maraga Sukma karena yang akan mereka temui adalah makhluk gaib. Artinya, hanya Sukma mereka yang pergi sedangkan Raga tetap di tempatnya. Mereka terdiam sementara untuk melepas sukmanya. Intinya mereka ingin mencari siapa iblis itu sebenarnya. Jika mata batin indera keenam sudah terbuka dengan sendirinya, dengan mudah melakukan hal itu dan bisa melakukan perjalanan tubuh halus ini. Untuk mereka sukma juga harus dibutuhkan latihan dan harus ada gurunya, terkecuali bawaan lahir atau anugerah yang didapat dari Tuhan. Istilah keagamaan adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Sang Pencipta tanpa belajar dari manusia. Sukma, Reno dan juga Riko melayang dengan cepat menuju ke puncak gunung dan masuk ke dalam kerajaan Raja Iblis yang terlihat sangat-sangat besar. Saat itu Reno dan juga Riko langsung berada di depan pelataran singgasana Raja Iblis. Raja Iblis gunung itu mempunyai badan yang besar dan tinggi, kulit berwarna merah menyala, mukanya seperti kuda bertanduk dua panjang, berjambang warna merah, hidung yang besar dengan tatapan mata merah yang sangat tajam. Raja Iblis juga membawa trisula berwarna kuning kemerahan menyala seakan ada api di sekelilingnya. Raja Iblis ini hanya memakai celana pendek khas Raja Jawa dan selempang warna hitam di punggungnya. Di pergelangan tangan dan juga kakinya terdapat gelang emas serta mahkota khas raja di atas tanduknya dan tanpa alas kaki.
Hal ini memang terlihat mengerikan sekali, tapi semua ini hanya terlihat di alam gaib saja. Raja Iblis didampingi oleh banyak permaisuri yang cantik-cantik dan para pengawal kerajaan yang kelihatannya tangguh dan juga kuat. Para budaknya juga sangat banyak sekali. Kelihatannya seperti manusia yang pernah membuat perjanjian dengan Raja Iblis itu. Sehingga para manusia itu harus rela menjadi tumbal dan mengabdi pada Raja Iblis selama-lamanya. Hei, anak manusia, berani-beraninya kau masuk ke istanaku, bentak Raja Iblis itu. Kenapa harus takut sama makhluk macam lo, setan? Jawab Riko dengan bedanya. Ada perlu apa kamu itu datang kemari? Cepat katakan, bentaknya marah. Wajah si Raja Iblis memerah dengan membawa trisula yang diselimuti api seakan siap menghunuskan kepada mereka berdua. Para pengawal raja pun bersiap-siap menghunus senjata tombaknya masing-masing dan tinggal menunggu perintah saja. Reno pun mulai takut. Bulu kuduk berdiri dan hanya berdoa agar bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Tapi ia harus kuat dan menanyakan keingintahuan mereka berdua kepada Raja Iblis itu. Reno pun memberanikan diri untuk bertanya. Apa benar Mbak Darmo itu pengikutmu? Benar. Mau apa kau? Jangan ikut campur urusanku, anak manusia, jawabnya dengan emosi yang mulai membuncah. Aku dan juga temanku hanya memastikan kalau kamu adalah tuan dari Mbak Darmo, itu saja, saut Reno dengan tenang. Kalau adu kekuatan belum saatnya, nanti saja kalau sudah waktunya pasti akan kubakar kau, setan, seperti membakar nenek moyangmu, kata Riko yang mengancam si Raja Iblis. Setelah perkataan Riko tadi, secepat kilat mereka kembali ke jasad mereka yang tengah duduk di ruang tamu Mbah Darmo. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup perkataan si Raja Iblis memperingatkan mereka berdua. Mereka kemudian kembali ke tubuh kasar di rumah Mbah Darmo. Kedua mata mereka ikut terbuka pelan. Bagaimana nak, sudah ketemu sama rajaku? Tanya Mbah Darmo kepada mereka berdua. Seakan-akan dia ini sudah tahu apa yang mereka lakukan barusan waktu mereka diam sejenak. Reno saling pandang dengan Riko. Sudah Mbah, jawab Riko. Mereka sudah mendapatkan jawaban atas rasa keingintahuan mereka. Mereka bisa pulang dengan tenang. Ini peliharaanku, semuanya peliharaanku dari raja yang baru saja kalian temui tadi. Kalau kerjaku bagus 20 tahun ini nak, kontrak sama rajaku tadi akan selamanya, tambah Mbah Darmo dengan bangga dan meyakinkan mereka. Selama ini Mbah Darmo sudah menjual banyak sekali peliharaannya kepada manusia dengan satu tujuan, yaitu kaya raya. Manusia tersebut adalah makhluk yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mereka selalu kurang hingga menghalalkan segala cara, bahkan sampai menggadaikan imannya. Reno menanyakan kepada Mbah Darmo sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul peliharaannya. Menurut Mbah Darmo, syarat untuk memboyong tuyul tidaklah terlalu sulit. Pertama, dia harus sanggup menyediakan wanita yang bisa menyusui tuyul tersebut. Kedua, rumahnya nanti harus selalu dicat dengan warna cerah dan ngejreng. Dan ketiga, dia harus membayar uang mahar yang bervariasi dari 1,5 juta untuk tuyul yang kelas rendahan sampai dengan puluhan juta untuk tuyul kelas atas, karena hasil yang didapatkan tuyul tersebut juga berdasarkan kelas-kelasnya. Itu penjelasanku, supaya kamu mengerti, tapi kamu tidak usah ikut-ikutan. Aku ngerti kalau tujuanmu kesini bukan untuk itu, jelas Mbah Darmo. Enggak Mbah, jawab mereka berdua. Rumah Mbah Darmo mulai ramai, bukan manusia tapi makhluk lain penghuni malam. Peliharaan Mbah Darmo mulai menampakkan dirinya dan sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang menatap Reno dengan penuh curiga,
saling bercanda dengan teman sejenisnya, dan di pojok sesosok kuntilanak terdiam dengan rambut terurai panjang menutupi sebagian wajahnya, pemandangan yang cukup menyeramkan. Suara binatang malam terdengar saling bersaut-sautan, membuat bulu kutuku mulai berdiri. "Ayo Rik, kita kembalikan saja," pintaku dengan berbisik ke telinga Riko. Riko bergegas mengambil botol bekas air minum dan meletakkannya di atas meja. "Sudah Mbah, ini peliharaan Mbah kan? Kami berdua mau menyerahkannya, tapi ada beberapa syarat," kata Reno sementara Riko pegang botol yang di atas meja tadi sambil melihat ke dalamnya. Ternyata tuyul itu terlihat sumringah karena mau kembali ke tuannya. Reno dan juga Riko dari awal sudah merencanakan untuk menyerahkan tuyul tersebut dengan beberapa syarat. Dengan syarat itu mereka berharap Mbah Darmo tidak lagi sembarangan melepas peliharaannya. "Peliharaan Mbah Darmo jangan ada yang beroperasi di kecamatanku. Syarat yang lain nanti saya minta kalau ada waktu kesini lagi," ucap Reno dengan enteng meski dengan sedikit takut. Reno sangat kasihan dengan orang-orang di lingkungan kecamatannya yang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Pagi hingga siang, siang hingga malam, bahkan ya malam hingga pagi lagi, susah payah memeras keringat digunakan untuk mencari uang. Namun tuyul itu dengan mudahnya mengambil yang bukan haknya tanpa harus mengeluarkan keringat. Kondisi itu yang membuat mereka prihatin, serta tidak mau ada lagi kejadian seperti yang ada di pasar Kremping itu. Sudah, kejadian itu yang terakhir. Kecamatan mereka harus bebas dari tuyul. "Iya nak, baiklah, kalau mau kamu begitu," jawab Mbak Darmo menyanggupi. "Enggak diminum nak kopinya?" tanya Mbak Darmo dengan tangan menuju hidangan yang sudah disediakan. 2 gelas kopi yang tersedia di meja sejak mereka datang masih utuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kopi sudah mulai dingin dan malam beranjak larut. Mereka memutuskan untuk tidak meminum kopi tersebut karena takut kalau ada apa-apanya mereka harus pamit. Sejenak mereka menghabiskan rokok lalu bersiap-siap untuk pulang. Sambil melirik ke dalam, Reno masih bisa melihat para setan itu sedang bermain-main layaknya anak-anak. Raut muka Riko juga tampak sangat kesal malam itu. "Maaf Mbah, saya pamit pulang dulu," kata Reno sambil menjabat tangan pria tua itu. Riko pun ikut menyalaminya. "Iya nak, hati-hati di jalan," jawab Mbah Darmo. Mereka melangkah keluar rumah dan berjalan dari tengah hutan yang menyeramkan. Namanya jalan di hutan, terus maju tanpa menoleh ke samping kanan dan juga kiri. Mereka mempercepat jalan di tengah hutan itu karena sayup-sayup. Pelan terdengar alunan suara gamelan yang semakin cepat. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh ilalang. Brak, cok! Riko yang berjalan di depan terpeleset. Jalan setapak yang licin ditambah dengan suara-suara asing yang menyeramkan dan membuat mereka tidak fokus. Makin lama daerah semakin tidak beres. Selama perjalanan mereka serasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi keduanya tetap tidak peduli dan tidak mau ambil pusing. Mereka tetap melajukan motor ini sampai ke rumah Riko. Sesampainya di rumahnya, Reno ini istirahat sebentar untuk minum dan menghilangkan lelah karena perjalanan jauh. Keesokan harinya keduanya sudah bisa menghirup udara di rumahnya sendiri. Hati terasa senang dan juga bahagia tanpa memikirkan dagangan Mbah Darmo yang terkutuk itu. Namun ada kejadian aneh yang menimpa Riko. Tiba-tiba ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Pagi itu Riko terlihat terbaring di tempat tidurnya sambil menahan sakit. Dia berselimut setengah badan, badannya menggigil, bibirnya tidak henti-hentinya mengeluh karena sakitnya. Semalam ia benar-benar merasa bermimpi didatangi Raja Iblis Pesugihan. Dia merasa diikat dan dihajar malam itu.
mungkin itu benar-benar ulah Raja Pesugihan atau Mbah Darmo. Mereka pun tidak tahu, atau ini hanya sebagai peringatan yang disampaikan Raja Iblis semalam. Siang itu Reno yang masih di kamar Riko langsung pamit ke rumah pembimbing mereka. Reno ke rumah sang pembimbing untuk meminta doa dan juga solusi atas keadaan Riko tadi malam. Sebut saja pembimbing mereka namanya Abah Soleh. Pembimbing mereka ini hanya sebagai membimbing dan juga penasehat atas kelebihan mereka. Waktu itu Reno langsung menceritakan kejadian saat dirinya dan juga Riko menemukan tuyul itu. Sampai akhirnya Riko sekarang ini sakit. Beliau hanya mengangguk-anggukkan kepala seakan sudah memahami apa yang mereka hadapi. Beliau langsung mengambil botol air kemasan dan mendoakannya saat itu juga. Oh ya sudah, ini kamu kasih ke Riko ya, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi ingat, jangan ganggu urusan orang lain, karena itulah jalan yang dipilih Mbah Darmo. Jelas Abah Soleh. Iya bah, iya, jawab Reno dengan singkat. Waktu itu Reno langsung pulang ke rumah Riko untuk mengantar air yang didoakan dan pesannya Abah Soleh. Sesampainya di rumah Riko, Reno langsung menyuruh dia untuk meminumnya dan mengoleskan ke seluruh bagian yang sakit. Saat mereka berdua bersama, Reno ini sampaikan pesannya Abah Soleh kepada Riko untuk tetap sabar dan tidak mencampuri urusan orang lain. Dan saat setelah kejadian itu, siang itu, 3 hari kemudian Riko sudah sembuh dari sakitnya. Ya mereka berpikir, inikah penyesat manusia yang mencari jalan pintas untuk kekayaan tanpa mau bekerja keras? Fenomena di negeri kita tercinta ini sampai kapan akan berlanjut? Tapi Mbah Darmo juga tidak mau disalahkan karena di sini hukum ekonomi berlaku bagi dia. Di mana ada permintaan di situ Mbah Darmo menyediakan. Kekayaan yang didapatkan dari pesugihan dan semacamnya sama halnya mengambil rezeki dari anak keturunan kita sendiri. Dan setelah tiada pun para penyembah setan atau para pencari kekayaan jalan pintas akan menjadi budak abadi mereka. Maka kita harus selalu ingat kepadanya, kepada Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha Kaya dan Maha Segalanya. Karena suatu saat nanti ajal pasti akan menjemput kita. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini dan bisa mengambil banyak sekali manfaat dan juga nilai-nilai positif ataupun ya mungkin hal-hal yang baik yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini dan pokoknya jangan lupa untuk kalian yang baru mampir subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video narasi kali ini. Sekian, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.